Oke guys, jadi gua mau ngomong video ya. Jadi buat temen-temen yang bilang katanya jago trading, jago investasi, jago investment, pokoknya jago segala macem ya. Sebenarnya sederhana banget ya. Gua tantang kalian ya. Gua kebetulan baru buat koperasi lagi. Ada 3 koperasi yang gua bakalan siapin ke kalian. Gua bakalan modalin kalian. Yang trader-trader bilang jago-jago, kita modalin ke kalian semua ya. Kenapa? Kalau yakin kalian BTC bisa ke 130, kita modalin, kita ambil bunga bank aja. Atau kita ambil bunga bunga kredit dari koperasi. Dan kita siapin ya, di belak bahkan partner-partner gua itu udah siapin, paling suka gitu ya. Nah, sekarang kita buat koperasi, ya bunga 2 sampai 2%-an lah biasalah. Di atas 3%, setahun 13 sampai 20%, 18%. Kalau misalnya dihitung kalian dihitung kalau misalnya apa namanya? Kalau kalian dihitung ke 130 sekarang market udah 40.000, ya berarti kan ada 200% sekarang ya kalau sekarang. Berarti kemungkinan keuntungannya 200%. Berarti kalau anggap aja kalau kalian ke bunga bank aja masih 10%, 2 tahun 20%. Masih ketutup 180%. Terus kalau misalnya kalian bunga koperasi itu 20 tambah 20 40%. Masih ketutup 160%, masih cuan, Bos. Ya. Jadi buat teman-teman gue bilang bullshit kalau misalnya kalau kalian bilang jago tapi prakteknya enggak. Oh, kita enggak terima titip dana, Bang. Ya, kan untuk pembuktian. Itu yang pertama. Disuruh copy trade juga enggak ada. Ikut kompetisi juga enggak ada. Cuman tiap hari ngomongnya paling jago gitu ya, udahlah ya. Kenapa gue bisa bilang gue lebih baik kalau misalnya ngomong gue lebih baik investasi, kenapa selalu pakai jaminan. Nah, ini gue sedikit cerita, sharing sedikit ya. Jadi di luar sana itu banyak banget orang-orang yang bilang kalau dirinya tuh jago. Semakin dia bilang dirinya jago, gue semakin ragu. Kenapa? Apakah kepintarannya dia di sosial media itu bisa berbanding lurus dengan praktek di lapangan? Contoh gimana? Kalau kalian jadi kreator atau jadi konten kreator, kalian tinggal lihat ada di Google atau tinggal lihat skrip aja, dibuat skrip, terus habis itu lihat di Google, terus habis itu kalian buat konten sesuai dengan skrip tersebut. Atau sekarang yang lebih kerennya itu kalian tanya apapun, entah itu kalian kuliah, kerja, tanya apapun di GPT AI, selesai semua. Pasti ada jawabannya. Tapi apakah kalian bisa mempraktekin semua teori yang kalian kasih itu bisa praktisi di lapangan? Kalau gua rasa kayaknya belum tentu, ya kan? Karena contoh misalnya, banyak gua tuh dipresentasiin entah itu kripto, entah itu emas, entah itu apa. Katanya bisa profit 1 sampai 30% per bulan. Itu bullshit semua, teman-teman. Ketika gua tantangin, ya udah gini aja. Gua modalin lu aja, gua sebagai investor, gua makan bunga aja. Nggak ada yang berani. Ya, nggak ada yang berani. Kenapa gue bilang kalian wajib pegang jaminan? Minta jaminan nih, kenapa? Bang, gue lu kayak maklar aja, bang. Kayak apa namanya? Orang bilang tuh ya nagih-nagih utang gitu kan. Ya gue lebih baik dibilang penagih utang. Ya kan, gue lebih baik gue buat koperasi daripada gue investasi sama orang yang dia nggak berani kasih jaminan ke gue. Ya, ya, paham ya? Kalau kita misalnya masuk ke waralaba Indomaret, Indomaret masih ada propertinya, bos. Ya minimal kalau misalnya untungnya kecil, cuman propertinya harganya naik, waralabanya masih bagus. Iya kan? Bisnis-bisnis seperti investasi ke perusahaan-perusahaan perbankan, banknya masih ada asetnya. Ya, banyak orang yang bilang keluar-keluar bakalan pintu api, wah gini kan, tapi ya, ketika ditantangin ya udah gue jadi investor aja, oh enggak, kita tidak titip dana, kita tidak ini, kita tidak itu gitu, pokoknya kayak gitulah, intinya kayak gitu semua pokoknya, teman-teman ya. Nah, daripada capek berdebat, kita jelasin kenapa gue selalu berinvestasi pakai jaminan. Oke, ada beberapa case di luar sana ketika uh, nawarin produknya, misalnya dulu gue pernah ditawarin buat kafe, itu kurang lebih butuh modal sekitar 1 sampai 2 miliar. Itu kayak buat kafe kecil, nggak terlalu besar, sewa tempat, terus itu biaya operasional 3 bulan. Itu 2M sewa tempat sama biaya operasional, itu 3 bulan kok. Jadi ketika gue tanya, kalau 3 bulan itu nggak cuan gimana? Ya bangkrut, hilang duitnya, bos. Nah, terus jaminannya apa sebagai kita? Lah dia mah enak, dia dapat gaji, Pak. Resiko nggak ada. Jadi dia yang mengajukan presentasi ke kita. Misalnya kalian ngajuin presentasi ke gua investasi lu kan, lu di situ lu gua gaji.
ya berarti lu tidak ada resiko. Resiko itu ada di investor. Nah, sebagai investor yang cerdas, kita resiko itu jangan di kita, resikonya di dia. Ya kan dia pelaku bisnisnya. Lah kenapa di kita? Ya kan? Ya. Kenapa di kita sebagai investor, investor yang pinter itu adalah resiko itu dipindahkan ke mereka. Jangan dilimpahkan ke elu. Misalnya ada salah satu yang katanya keluar-keluar pinter gitu ya. Terus habis itu dia katanya bisa ini, bisa itu, bisa ini, tapi di lapangan rungkat juga. Bahkan rungkat hampir 50%. Ya, hampir 50%. Dan bisnisnya cuma bertahan dengan modal tersebut, ya. 6 bulan rungkat. Waduh, ngeri, Bos. Lu bayangin aja uang sebesar itu kemana poinnya. Anggap aja gue punya karyawan, 100 karyawan. Kalau gajinya satu orang 10 juta, itu baru 1 M. Itu rungkat, itu puluhan M. Itu uang kemana aja. Lah, sebagai owner ya nggak mungkin ada resiko. Kan dia dapat gaji. Gue juga ketika investasi ke gue, ke perusahaan gue digaji sama perusahaan gue. Resiko bukan di gue, resiko di investor. Ya, kalau tidak pegang jaminan. Kenapa gue selalu bilang pegang jaminan? Jadi gini, banyak banget kasus teman-teman ya, kasus. Kalau menurut gue ada beberapa tuh, ada temen itu sampai masuk ranah pidana ya. Itu dia adalah gue nggak sebut, dia buat usaha terus investor masuk ke situ, investornya nggak pegang apa-apa, investornya nggak pegang apa-apa. Itu hampir di Surabaya, Jawa Timur itu dia ngumpulin dana 200 miliar. 200 miliar. Dia nggak pegang apa-apa, cuman kontrak. Terus sebelumnya teman-teman lihat sekelas apa namanya koperasi aja, seperti ada beberapa koperasi yang nggak sebutin namanya, itu se-Indonesia itu rungkat semua karena dia nggak pegang jaminan, gitu loh, nggak pegang jaminan mereka. Nah makanya banyak yang rungkat, gitu loh. Nah terus gimana supaya kita tidak rungkat? Pegang jaminan. Itu banyak banget kasus. Lah pengusahanya pengusahanya mah nggak ada resiko karena dia nggak keluarin duit. Yang keluarin duit kan investor. Nah sebagai investor yang benar, kenapa? Dulu gue pernah rungkat juga, Bos. Jadi gue ketika mengalami bisnis 2 tahun 3 tahun rungkat. Namanya etikat baik itu bukan kembaliin 50%. Misalnya contoh, karena gue etikat baik, kok udah modalin aku 10 M, gue balikin 5 M atau gue balikin tinggal 3 M. Itu bukan etikat baik namanya, itu lu marungkat. Ya kan? Terus investor nggak pegang apa-apa. Kasian. Nah, kalau gue rungkat waktu itu, misalnya contoh, gue pinjam ke kalian 25 juta. Ini kan harganya 20 juta, 19 juta. Terus ini harganya sekitar 8 jutaan, 9 juta. Nah, gue pinjam lu modalin gue 30 juta atau 25 juta. Ternyata rungkat bisnisnya. Terus gue sebagai etikat baik, ini misalnya gue kembaliin separohnya atau gue rungkat semua. Ini gue ada MacBook, pegang aja sebagai etikat baik gue rugi. Jadinya kok gue nggak rugi, bosnya nggak rugi. Terus kalau misalnya kurang dihitung, ternyata appraisalnya cuma 15 juta, dihitung nilainya cuma 15 juta. Gue punya beban 20 juta, yaudah gue tambah ini. Kalau dia ngerasa kurang, gue tambah. Jadi lebih baik aset kepemilikan gue buat investor. Untuk menutupi kerugian yang mereka lakukan. Jadi kalau waktu itu rugi misalnya 1 M, 2 M, ya kita cari aset-aset perusahaan kita yang nilainya 1 sampai 2 M kita balikin. Pegang. Ya udah kok, ini minimal investor balik modal, itu namanya etikat baik. Bukan etikat baik terus habis itu modalnya udah habis ya kan, lu bilang pilot ternyata ownernya pada beli mobil mewah, mobil baru, terus habis itu beli rumah bagus ya kan, pada beli rumah di luar hartanya nambah ya kan, rungkat tapi CEO-nya hartanya bertambah, ya investornya pada rungkat semua kan, kayak gitu. Nah kalau gue rungkat, gue kasih jaminan kepada investor, makanya gue selalu di depan. Nih lo modalin gue berapa, 1 M, 2 M, gue kasih jaminan, kurang lebih gitu. Jaminannya berapa ya setidaknya modal lu balik, itu poin yang pertama. Nah terus selanjutnya
Kalau misalnya bang lu beraninya nantang doang, coba ditantang. Kalau misalnya teman-teman nantang gua dibalik, ya udah bang gua investasi ke lu, ada jaminan nggak? Ada, pasti ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mining ayo. Kita buktikan mining. Bahkan di situ teman-teman bisa kita kasih 2-5% per bulan. Ya kan? Sesuai, ya kan? Kita kasih aset real. Jaminannya kita kasih aset. Nah, oke? Jadi jaminannya udah kita kasih aset. Nah, selanjutnya adalah gimana caranya supaya kita kembaliin modalnya, misalnya kontrak 2-4 tahun selesai. Ya, 2-4 tahun selesai. Nah, habis itu baru setelah itu baru ketika kontraknya habis baru teman-teman setelah itu ketika kontraknya sudah habis, baru kita kembalikan pokoknya. Terburuk ternyata miningnya, misalnya contoh miningnya rungkat misalnya, ternyata nggak jadi halving gitu ya. Ya udah kita kasih asetnya, ambil. Karena prediksi kita berapapun keuntungannya kita jual, terus habis itu kita kembaliin. Kalau misalnya kurang kita kasih sisa asetnya berapa. Selesai. Atau kalian mau investasi properti, mana kalau dibalik, kalau misalnya kalian modali kita kasih jaminan, kita malah senang. Satu poin yang harus kalian tahu, kalau lu pinter, lu buat perusahaan, lu jual sahamnya, investor lu kasih jaminan. Lu berani nggak? Jangan sampai investornya rungkat, lu nya nambah harta. Jadi tips buat investor-investor di luar sana, coba pikirannya cerdas. Kalau lu investasi, jangan ngelihat dari dia pinter buat konten atau dia pinter lewat ngomong, percuma ya, bullshit. Ngomongnya pinter, di lapangannya nol besar. Jadi saran buat kalian investor-investor ya yang punya duitnya banyak ya, minta jaminan. Setidaknya kalau misalnya rungkat, omongannya nggak terbukti, ya lu masih balik modal. Oke? Itu aja dari gua. Thank you, see you, goodbye.